Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tapi Santi masih tertidur pulas di dalam hamarnya. Sampai ketika ada suara yang memanggilnya, barulah Santi membuka matanya. "Iya mas," sahutnya dengan suara khas orang baru bangun tidur. Wanita itu mendengar suara Bayu, kakak iparnya yang memanggil dari balik pintu hamarnya. "Bangun dulu San, tolong buatkan mas kopi. Mbakmu sudah pergi dari pagi," kata Bayu. Dengan sedikit malas, Santi beranjak. Daster usang yang digunakan memang sedikit menampilkan anugerahnya. Apalagi, Santi juga tak sempat menggunakan bungkusan karena Bayu terus-menerus memanggilnya. Buru-buru ia pun keluar hamar. Sambil mengikat rambut, Santi menuju dapur, melewati Bayu yang seketika meneluan Ludia ketika melintas di depannya. Bayu lantas mengikuti langkah Santi yang menyeduhkan kopi untuk kakak iparnya itu. Pria itu menunggu Santi di meja makan, sembari memperhatikan adik iparnya. Bayu yang tadi melongo memperhatikan anugerah adik iparnya, sempat membayangkan, kayaknya kurang lengkap kalau minum kopi nggak dicampur, gumamnya. Pikiran Bayu piknik keluar kota, membayangkan seandainya Santi memberikannya. Saking sibuknya berandai-andai, ia bahkan tak sadar jika Santi sudah meletakkan secangkir kopi di depannya. "Itu mas, kopinya, diminum dulu. Mau sarapan sekalian nggak?" tanya Santi membuyarkan lamunan Bayu. Bayu tergeragap mendengar pertanyaan Santi. Perhatiannya kembali tertuju pada Santi yang kini ada di depannya. Iya, boleh-boleh," jawab Bayu kemudian. Santi mengangguk, lalu kembali ke meja dapur dan mulai membuat sarapan untuk Bayu dan juga dirinya. Tak lama kemudian, 2 piring nasi goreng dengan topping kerupuk kini ada di depan mereka. Bayu pura-pura makan, meski sesekali netranya tertuju pada anugerah adik iparnya. Sementara Santi yang memperhatikan sang kakak, tersenyum simpul. Ia tahu betul jika sedari tadi, kakak iparnya itu curi-curi pandang ke arahnya, terutama pada anugerah yang kuasa. Santi patut berbangga diri, sebab dianugerahi fostuwir yang lebih-lebih dari kakaknya, Nita. Apalagi, wajahnya juga lebih cantik dan tak membosankan. Berbanding terbalik dengan kakaknya Nita yang sedikit kurus dan tampak kurang menarik. Sejenak Santi berpikir untuk sedikit iseng pada Bayu. Ia berpura-pura kegerahan dan mengibas-ngibaskan tangannya, sehingga anugerah yang kuasa nampak ke kanan ke kiri mengikuti lintasan udara. Tentu saja Bayu semakin melongo dibuatnya. Tapi, pria itu berusaha mengalihkan perhatiannya pada makanan, karena khawatir tak bisa menjaga imronnya. Setelah selesai makan, Santi pun membersihkan piring dan sendok bekas makan mereka. Sementara Bayu masih tetap berada di meja makan. Tatapannya masih tertuju pada Santi yang mencuci piring dan tak sengaja terkena air keran. Otomatis ia basah semua. Dan ketika ia berbalik, Santi tertawa melihat Bayu terpaku memperhatikannya. "Mas, Santi mandui dulu ya," kata Santi. "Iya San," jawab Bayu terbata. Sekepergian Santi, Bayu buru-buru menuju ke kamar. Bayangan adik iparnya tak bisa hilang begitu saja, sampai-sampai hikmahnya pun hormat dengan sendirinya. Terpaksa, pria itu melatih bakat dan talenta Jemaruinya sendiri di hamar, sambil membayangkan hal yang tadi ia perhatikan. 1 jam kemudian, Santi yang baru saja selesai dengan urusan manduinya, segera beranjak menuju hamar. Dan tepat setelah membuka pintu hamar, secara bersamaan ponselnya berdering. Rupanya sebuah panggilan dari kakaknya Nita. "San, tolong ya, kamu buatkan Mas Bayu kopi sama sarapan. Mbak tadi buru-buru, soalnya butik lagi ramai. Sampai nggak sempet nyiapin sarapan buat Mas Bayu." "Iya Mbak, tenang aja. Mas Bayu udah sarapan sama minum kopi tadi." "Oh ya sudah, untuk makan siang sama makan malam kamu bisa pesan aja. Uang dari Mbak kemarin masih ada kan?" "Iya Mbak, lagian Mbak ini tahu suami baru pulang dari luar kota malah ditinggal kerja aja. Terus, Mbak pulang jam berapa nanti?" tanya Santi. "Sekitar pukul 8 malam," sahut kakaknya. Nita memang sejak lulus kuliah sudah mulai membuka usaha dagangnya sendiri.
Sebelum mempunyai butik sendiri, ia berjualan secara online dengan modal dari orang tuanya. Bakat dagang Nita sendiri diperoleh dari ayahnya. Ya, ayahnya dulu seorang pedagang tembakau di desanya. Namun sayangnya, sebelum Santi wisuda, sang ayah harus meninggal dunia. Dan setahun kemudian, disusul ibunya yang meninggal karena TBC. Sejak itu, Nita yang harus bekerja membiayai pendidikan Santi, hingga bisa meraih gelar sarjana. Selanjutnya, Nita tetap fokus melanjutkan usaha dagang online-nya tersebut. Sampai kemudian, ia bertemu dengan Bayu secara tak sengaja saat menjual dagangannya. Perkenalan tak sengaja itu pun membawa mereka ke jenjang pernikahan. Dan sebagai pengganti orang tuanya, Nita pun mengajak Santi, adiknya tinggal bersamanya. Awal mereka serumah, Bayu tak terlalu memperhatikan bagaimana Santi, adik iparnya. Mereka masih fokus pada usaha untuk mendapatkan momongan. Hingga akhirnya, vonis dokter membuat semangat Nita luntur. Ia divonis manwul dan kemungkinan kecil untuk memiliki keturunan. Dan mungkin dari hal itulah, akhirnya Nita meluapkan keputusasaannya pada usaha butiknya. Ia meminta modal pada Bayu untuk merintis usaha tersebut. Dan ternyata usahanya pun lumayan sukses. Usahanya begitu ramai, sampai-sampai ia kurang memperhatikan suaminya. Ditambah lagi, pekerjaan Bayu pun semakin sering keluar kota, membuat Nita sering menyerahkan keperluan Bayu pada adiknya. Singkatnya, tak lama setelah Santi merapikan hamar, mendadak pintunya diketuk dari luar. "San, ikut Mas yuk," kata Bayu di balik pintu. Santi lantas membuka pintunya. "Kemana Mas?" tanya Santi. "Jalan kemana gitu? Suntuk di rumah aja," kata Bayu sambil memperhatikan adik iparnya. "Boleh Mas, tunggu 5 menit ya, aku dandan dulu." Singkat kata, setelah selesai berdandan, Santi menghampiri Bayu yang sudah menunggu di garasi mobilnya. Bayu membuka pintu mobil, lalu mempersilahkan Santi masuk. "Kita mau kemana, Mas?" "Mas dapat rekomendasi dari teman. Di kebun teh tempatnya sejuk. Kesana mau kan?" ujar Bayu. "Tapi kalau nanti dicariin Mbak Nita, gimana Mas?" tanya Santi. "Kamu WhatsApp aja, bilang kalau kita jalan-jalan," sahut Bayu. "Oke." Santi lantas mengetikkan pesan pada kakaknya. Dan, karena lama tak dibalas, ia pun meletakkan kembali ponsel itu di tasnya. 2 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat yang dimaksud Bayu. Tempat yang asri, sejuk, cocok untuk orang yang dilanda asmara. "Gimana, San?" tanya Bayu. "Iya Mas, sejuk di sini. Tapi aku nggak bawa jaket. Kalau aku kedinginan gimana?" tanya Santi. "Kan ada Mas," jawab Bayu tiba-tiba memyuk Santi. Jangan gini, kalau Mbak Nita tahu gimana?" "Ya jangan sampai Nita tahu lah. Lagi pula, Mas kan cuma mau melanjutkan yang tadi pagi aja. Kamu sengaja kan, tadi mancuing-mancuing Mas?" ujar Bayu sambil tersenyum manja. Sebenarnya, mendengar Santi tak bisa memberi penjelasan, Bayu makin memyuknya dengan erat. "Nggak apa-apa, Mas malah seneng kok," ujar Bayu membuat Santi merinding mendengarnya. Meski begitu, entah mengapa Santi merasa nyaman. Salah siapa, suami baru pulang dari luar kota, malah ditinggal kerja. Gumam Santi menyalahkan kakaknya. "Kita bermalam di sini aja ya, San?" tanya Bayu membuat Santi kahet. Jangan. Nanti Mbak Nita, gimana?" sahut Santi tergagap. "Udah, nanti saja kita pikirin. Kita pesen ruangan dulu aja," ujar Bayu sambil menaruik adik iparnya. "Tapi Mas." Setelah memesan ruangan, tak lupa Bayu membeli makanan untuk mereka berdua. Dari dalam balkon hamar, mereka bisa melihat panorama yang asri sambil makan sore, hingga tak berselang lama, dering ponsel Santi memecah kesunyian suasana. "Kamu di mana sekarang, San?" tanya Nita di seberang sana. "Ini Mbak, Mas Bayu ngajak jalan-jalan. Suntuk katanya di rumah." "Oh gitu, bisa Mbak bicara sama Mas Bayu?" Santi pun memberikan ponsel tersebut pada Bayu. Nita mengatakan maaf
karena saat itu ia tak bisa menemani suaminya jalan-jalan, apalagi butiknya saat itu sedang ramai-ramainya pengunjung. Wanita itu juga meminta izin untuk bermalam di butiknya karena sibuk packing barang di sana. Dan setelah panggilan berakhir, Bayu menoleh ke arah Santi. Ia pandangi wajah adik iparnya sebelum tiba-tiba mendaratkan sebuah sambutan perkenalan untuk pertama kalinya. "Mama Mamas." Santi terkejut, tapi tak urung pun menyambut niat mulia tersebut. Apalagi sejujurnya, ia juga merasa senang dengan perlakuan dari kakak iparnya itu. Sementara Bayu yang sudah lama tak mendapatkan hak dari Nita, segera menjalankan niat mulia nan ceria itu. Ia membawa Santi ke tempat yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan entah dari mana awalnya, kabinet serta jajaran negara Santi yang semula ada telah diletakkan ke segala arah. Perlahan, Santi mulai memanggil-manggil nama kakak iparnya. Apalagi ketika Bayu berjalan ke arah rerumputan yang gersang oleh panasnya cuaca. Pria itu tak menggubris panggilan dari Santi dan menganggap suara itu sebagai hiburan untuknya. Sesuai teori yang berlaku, pria itu mencoba menciptakan lapangan kerja, mengubah suasana hening menjadi riuh oleh lantunan qosidah dan ceramah rohani yang dihaturkan Santi. Jujur Bayu mengakui jika Santi benar-benar berbeda dari Nita. Ia lebih satset dan tekun menerima sambutan tersebut. Sementara Santi masih berusaha konsisten dalam menyarankan masalah-masalah yang ada. Meski pada akhirnya, ia harus tiba dahulu dibanding Bayu, kakak iparnya. Sejenak suasana menjadi hening. Mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. Sejuknya udara di sana lama-lama membuat siapa saja mengantuk, dan akhirnya terlelap juga. Malam beranjak pagi. Santi terjaga lebih awal dari biasanya. Wanita itu menoleh, dan rupanya masih ada Bayu yang terlelap dengan damainya. Ia seakan masih tak percaya telah melalui perjalanan sunyi bersama suami kakaknya. Sejenak ia memperhatikan Bayu. Mbak Nita nggak bersyukur memiliki suami ganteng seperti Mas Bayu. Gumam Santi sebelum dering panggilan ponsel kembali membuyarkan lamunannya. Rupanya Nita yang meneleponnya, dan Santi pun segera menerimanya. "Mas Bayu udah kamu buatin sarapan belum, San?" "Sudah, Mbak." "Mbak nanti pulang jam berapa?" tanyanya Santi mengalihkan pembicaraan. "Nanti, sekitar jam makan siang Mbak pulang," sahut Nita. "Oke deh Mbak," sahut Santi kemudian. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Santi kembali memperhatikan kakak iparnya. Makin lama ia makin kagum dengan kakak iparnya itu. Ia senyum-senyum sendiri, mengingat kembali perjalanan sunyi yang dilaluinya kemarin. Dan, sejak hari itu, keakraban Santi dan Bayu pun terus terjalin, tanpa sepengetahuan Nita. Sementara Nita sendiri justru semakin sibuk dengan bisnisnya. Wanita itu juga tak menemukan gelagat aneh antara suami dan adiknya. Hingga sebulan berlalu, tanpa dikira sebelumnya, Santi pun positif. Santi memberitahu Bayu, tapi respon Bayu justru gembira mendengarnya. "Kamu nggak ingin apa gitu?" tanya Bayu, ketika Santi menceritakan kehalimannya. "Nggak sih mas, atau belum ya? Nantilah, aku pasti bilang. Kalau ingin sesuatu," sahutnya. Dan demi merahasiakan hal tersebut, Bayu berinisiatif mencarikan rumah kontrakan untuk adik iparnya. Sementara Santi beralasan pada Nita ingin mandiri dan sudah mendapatkan pekerjaan di luar kota. Sehingga mau tak mau ia harus pergi dari rumah kakaknya. Nita pun menyambut kabar tersebut dengan gembira. Ia tak menyadari jika Bayu menyembunyikan rahasia yang tak diketahuinya. Hari berganti hari, keakraban Bayu dan Santi pun semakin terjalin pula. Terutama saat hari menjelang persalinan Santi. Beruntung Bayu dengan mudah beralasan pada istrinya sedang ada proyek di luar kota, sehingga ia tak begitu kesulitan jika ingin menemui adik iparnya. Hingga suatu malam, Santi tiba-tiba bermimpi buruk sampai-sampai ketakutan oleh mimpi itu.
Tak hanya sekali atau 2 kali saja, mimpi itu sering kali berulang pada malam berikutnya. Ia bermimpi bertemu mendiang ibunya, lalu mengajaknya pergi jauh entah kemana. Tenanglah San, semua itu kan cuma mimpi. Begitulah respon Bayu ketika Santi menceritakan mimpi tersebut. Sampai akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Malam di mana tiba-tiba Santi mengeluh veyutnya mulas. Bayu yang mendapat kabar tersebut segera tanggap dan mengantarkan Santi ke rumah sakit terdekat. Setelah menjalani pemeriksaan, Santi disarankan untuk bersaluin malam itu juga. Selama di rumah sakit, entah mengapa Santi teringat Nita, kakaknya. Ia bahkan meminta Bayu untuk menelepon Nita. Entahlah, sejak Santi bermimpi bertemu mendiang ibunya, perasaannya selalu tak tenang. "Hei San, apa kabar kamu? Mbak kangen banget loh," ujar Nita saat menerima panggilan dari adiknya. "Mbak, Santi minta maaf. Santi banyak salah sama Mbak. Apapun yang terjadi nanti, tolong jangan benci anakku, Mbak. Sungguh aku akan sangat berterima kasih andai Mbak nanti bersedia merawatnya." "Apa maksudmu, San? Anak siapa? Kamu udah nikah. Kenapa nggak ngundang Mbak, San?" "Nanti Mbak akan tahu sendiri. Dan maaf, aku nggak bisa ngasih tahu Mbak siapa suamiku. Tapi Mas Bayu tahu semuanya, Mbak. Sekali lagi Santi minta maaf." Dan setelah Santi mengakhiri panggilan telepon itu, ia langsung menonaktifkan ponselnya. "Apa maksudmu ngomong kayak gitu?" tanya Bayu yang mendengar percakapan adik iparnya. "Mas, apapun yang terjadi nanti sama aku juga minta maaf ya. Karena selama ini, aku sudah mengganggu rumah tangga Mas dan Mbak Nita." "Kamu bicara apa, San?" ujar Bayu heran sekaligus kaget. "Mas udah bisa minta tolong panggilkan dokter?" kata Santi menahan sakitnya. Dengan panik, akhirnya Bayu memanggil dokter. Namun sebelum Bayu pergi, Santi sempat tersenyum manis padanya. Hingga ketika Bayu datang bersama dokter, Santi rupanya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Santi lantas dibawa pergi oleh perawat, karena mereka akan mengusahakan agar anaknya selamat. Beberapa bulan kemudian, Nita tengah bercanda ria dengan gadis kecil. Ya, gadis kecil putri dari Santi, adiknya. Nita bukannya melupakan segala peristiwa di masa lalu, tapi hanya tak ingin hidup dalam kubangan dendam dan putus asa. Meski belum bisa memaafkan sang suami, tak mau ia berusaha mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Dia benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik lagi, tak lain demi kebaikan rumah tangganya. Sementara Bayu pun bisa menempatkan dirinya. Sama sekali ia tak pernah menyebut nama Santi. Ia benar-benar menjaga perasaan Nita. Ia juga menuruti pesan terakhir Santi untuk menjaga putrinya dan juga kakaknya.